Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini saya dapat hadir kembali dengan menyampaikan beberapa pokok pikiran berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian hukum. Kalau dalam beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk menemukan satu permasalahan yang dapat diteliti, maka pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan 12 syarat wajib yang harus dipenuhi agar satu permasalahan yang sudah ditemukan itu dapat dirumuskan menjadi satu rumusan masalah dalam penelitian hukum. Perumusan masalah itu berbeda dengan permasalahan. Permasalahan adalah kesenjangannya, perumusan masalah adalah prosesnya, rumusan masalah adalah hasilnya. Jadi kita nanti akan mempelajari banyak hal berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi agar satu permasalahan itu dapat dituangkan di dalam satu rumusan masalah dan dapat diteliti secara baik sehingga hasilnya nanti juga akan menjadi hasil yang orisinil, kemudian terbarukan, kemudian juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Nah, manfaat kita mempelajari ini adalah agar setiap peneliti dapat menentukan satu permasalahannya secara bijak yang akhirnya dapat mencapai satu tujuan penelitian, baik itu tujuan dalam penemuan, atau tujuan dalam penerapan, atau tujuan dalam pengembangan, atau mungkin juga tujuan yang lain, misalnya berkaitan dengan persoalan pemecahan masalah-masalah tertentu yang bersifat multidisiplin. Manfaat lain dari perumusan masalah yang bagus yang sesuai dengan standarisasi itu juga dalam rangka untuk menghasilkan satu mitra atau penyandang dana di dalam satu penelitian, dan juga kalau untuk kepentingan akademik misalnya menulis skripsi, tesis, dan disertasi dengan perumusan masalah yang baik, maka judulnya akan diterima, kemudian proposalnya juga akan di ACC dan dapat dilaksanakan penelitian sesuai dengan keinginan peneliti. Sebagaimana saya kemukakan tadi, paling sedikit ada 12 syarat wajib yang harus dipenuhi agar satu permasalahan yang teridentifikasi itu dapat dirumuskan dalam satu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau fokus penelitian, baik itu dalam rangka untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan non-akademik, tetapi masih dalam konteks keilmuan hukum. Persyaratan yang pertama itu adalah permasalahan harus faktual. Artinya permasalahan tersebut memang terjadi atau mungkin bisa terjadi. Bukan merupakan satu khayalan dan juga bukan merupakan satu pemikiran-pemikiran konspirasi. Misalnya begini, ada permasalahan yang tidak mungkin akan diteliti karena memang itu tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah dalam satu judul penelitian, proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam perspektif konstitusi yang hidup atau living constitution. Nah, kemudian di dalam satu permasalahannya itu membuat satu rumusan. Bagaimana redaksi perubahan pasal 37 ayat 5 agar bentuk negara kesatuan diubah menjadi bentuk yang lain. Nah, permasalahan ini tentu tidak mungkin untuk diteliti karena apa? MPR sudah bersepakat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dilakukan tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 bahwa intinya negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Jadi meskipun ada mekanisme perubahan di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu diatur di dalam pasal 37, itu dapat dilakukan kecuali hal-hal tertentu. Salah satu di antaranya adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa seorang peneliti ketika mau melakukan satu penelitian, ketika masalahnya itu tidak mungkin untuk dikerjakan, maka gugurkan rumusan masalah itu. Ini tidak mungkin dilakukan, karena kalau dilakukan, toh juga tidak ada solusinya. Kemudian persyaratan yang kedua, permasalahan itu harus logis, rasional, dan dapat diteliti dengan menggunakan panca indera manusia. Nah, disinilah bahwa permasalahan yang akan dibahas itu harus mampu dinalar. Dinalar oleh siapa? Dinalar oleh sebagian besar, mayoritas manusia yang menggunakan logika logis. Nah, misalnya begini, ada satu judul penelitian, misalnya kriminalisasi santet dalam RUU KUHP ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia. Oke, judul itu menarik untuk dibahas, tetapi jika rumusan masalahnya itu ada yang janggal, maka tidak mungkin rumusan masalah itu dijadikan rumusan masalah. Contoh janggalnya begini, bagaimana proses merekonstruksi tindak pidana santet dalam RUU KUHP. Ini tidak mungkin, diteliti tidak mungkin, karena satu, santet itu tidak dapat dibuktikan dengan nalar umumnya manusia dan juga tidak dapat diamati dengan panca indera manusia pada umumnya. Nah, ini tidak mungkin dilakukan satu penelitian. Kalau dulu pernah ada konsep yang menginginkan agar santet itu dikriminalisasi, maka sebenarnya perancang dari KUHP itu tidak mengkriminalisasi santetnya, tetapi mengkriminalisasi orang yang menawarkan dapat mencelakai orang lain dengan sarana yang dianggap oleh masyarakat sebagai satu santet. Disinilah, jadi yang dikriminalisasi bukan menyantetnya, tetapi adalah orang yang menawarkan jasa santet. Nah, di dalam hukum pidana biasanya ini dapat disebut dengan delik formil. Artinya ketika satu perbuatan itu selesai, apakah dia menyantet atau tidak, terjadi santet atau tidak, itu tidak menjadi unsur tindak pidana. Yang penting orangnya itu kemudian menawarkan, maka menawarkan saja itu sudah cukup dianggap tindak pidana itu selesai. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahannya itu harus jelas. Artinya bahwa hampir semua orang, khususnya di dalam ilmu hukum dan mempelajari ilmu hukum atau orang praktisi hukum, semua memberikan satu persepsi yang sama terhadap satu istilah atau permasalahan yang akan diteliti, baik itu pengertiannya, potensi terjadinya, bahayanya, maupun cara untuk mengendalikan atau menyelesaikannya. Nah, itulah yang saya katakan harus jelas. Contoh yang jelas itu misalnya begini, ada satu permasalahan adalah bagaimana proses penetapan calon terpilih di dalam pemilihan umum kepala daerah. Nah, ini sudah jelas bahwa kepala daerah adalah istilah hukum, kemudian pemilihan umum juga istilah hukum, kemudian aturannya jelas, kualifikasinya jelas, persyaratannya jelas, produk hukum penetapannya juga jelas. Nah, berbeda lagi apabila rumusan masalahnya itu adalah misalnya begini, apakah hubungan kerja antara pencuri dengan penadah itu sah secara hukum? Ketidakjelasannya terletak pada apakah yang dimaksud dengan hubungan kerja tersebut, berkaitan dengan kejahatankah atau mungkin juga tidak berkaitan dengan kejahatan, hanya kebetulan kedua orang yang bekerja sama itu dahulunya pernah menjadi pencuri dan yang satunya pernah menjadi penadah.
Nah, ini. Jadi ketika memang hubungan itu misalnya antara pencuri dengan penadah dalam konteks kejahatan, nggak usah ditanyakan lagi, pasti itu batal demi hukum. Karena apa? Berkaitan dengan kejahatan. Tetapi ketika itu proses ternyata kerjasamanya itu adalah dalam hubungan kerja, penadahnya sekarang memiliki modal banyak, kemudian pencurinya tidak memiliki modal, kemudian membuat satu kongsi, membuat satu kerjasama untuk membuka satu usaha, misalnya warung. Ketika usaha itu dibuka, antara orang yang dulu pernah menjadi penadah dan dulu pernah menjadi pencuri, itu membuat satu ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama itu sah. Karena apa? Karena dia tidak dalam rangka untuk melakukan satu kejahatan. Jadi disinilah yang saya maksud, harus jelas itu adalah harus menunjukkan hubungan kerja itu yang bagaimana, perjanjian kerja yang bagaimana, konteksnya yang bagaimana. Kemudian persyaratan yang keempat, permasalahannya harus termasuk dalam ranah atau bidang hukum, bukan pada bidang ilmu yang lain. Nah, ini berkaitan dengan persoalan pembahasan permasalahannya harus mengarah pada penyelesaian hukum, baik dalam pengertian doktrinal maupun pengertian yang non-doktrinal, sehingga pada akhirnya itu bermuara pada pengkajian asas hukum, norma hukum, peraturan hukum, bukan pada permasalahan sosial, humaniora, atau mungkin bidang-bidang yang lain. Oke, saya membuat satu contoh, misalnya begini. Jika ada satu permasalahan, bagaimana proses Satuan Pengelola Administrasi Surat Izin Mengemudi atau biasa disebut dengan Satpas SIM, Polres Metro Tangerang memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2015. Nah, sekilas rumusan masalah ini seperti permasalahan yang layak diteliti dalam penelitian hukum. Karena di situ ada satu frasa tentang surat izin mengemudi. Kemudian juga ada satuan, kemudian ada Polres. Tetapi pada dasarnya permasalahan itu tidak layak dijadikan satu permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian hukum. Karena aspek hukumnya tidak ada. Itu adalah aspek manajemen, aspek pengelolaan, atau mungkin aspek lain di luar ilmu hukum. Nah, karena itu agar dapat dijadikan satu rumusan masalah dalam penelitian hukum harus diubah redaksinya, yaitu bagaimana proses penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sehingga Satpas SIM Polres Metro Tangerang memperoleh ISO 9001-2015. Nah, jadi di sini konteksnya yang diteliti adalah pada implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka untuk memperoleh ISO. Nah, ini berkaitan dengan masalah penegakan. Bagaimana cara menegakkannya, bagaimana operasionalnya, apa sanksinya, bagaimana tahapannya di dalam melaksanakan ketentuan itu. Inilah masuk di dalam konteks penelitian hukum non-doktrinal, karena memotret, melihat, kemudian juga mencermati bagaimana satu ketentuan doktrin itu dilaksanakan di masyarakat. Nah, jadi sekali lagi, istilah satuan kemudian juga organisasi yang berkaitan dengan hukum tidak serta-merta menunjukkan bahwa itu adalah penelitian hukum. Kita bisa lihat konteksnya, apakah itu masuk di dalam penelitian hukum atau penelitian non-hukum. Sekali lagi bahwa permasalahan yang baik harus permasalahan hukum, karena penelitian ini adalah penelitian hukum, bukan penelitian manajemen, bukan penelitian ekonomi, juga bukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya.
Kemudian yang kelima, kalau yang keempat itu harus terfokus pada bidang hukum, yang kelima adalah lanjutannya. Permasalahan itu harus menukik pada hukum tertentu. Karena hukum itu pengertiannya luas, ruang lingkupnya luas, kemudian juga lapangannya luas. Sehingga kalau tidak menukik pada satu fokus penelitian tertentu akan kesulitan. Saya ambil contoh misalnya, judulnya Upaya Mahkamah Agung dalam Meminimalisasi Disparitas Putusan Pengadilan. Nah, kemudian di dalam permasalahan itu ternyata yang diteliti, yang dimaksudkan oleh peneliti adalah dalam bidang hukum pidana. Nah, karena itu harus diubah rumusan masalah itu agar menjadi bidang tertentu. Misalnya dengan menggunakan bagaimana cara Mahkamah Agung meminimalisasi disparitas dalam putusan pengadilan yang mengadili tersangka pengguna narkotika, psikotropika, dan obat adiktif. Nah, di sini jelas bahwa yang akan diteliti adalah persoalan disparitas pemidanaan, khususnya adalah pada pengguna, tidak termasuk pengedar, tidak termasuk pemilik, tidak termasuk pengimpor, juga tidak termasuk pembawa. Nah, dengan demikian maka fokus penelitiannya itu sudah jelas bahwa yang diteliti ini adalah berkaitan dengan fokus tertentu dan bidang yang dikaji pada peraturan norma tertentu, yaitu peraturan Mahkamah Agung. Nah, sehingga dengan demikian maka kalau kita bisa lihat permasalahannya itu juga bisa, misalkan begini, bagaimana isi peraturan Mahkamah Agung yang dapat meminimalisasi terjadinya disparitas pemidanaan pada pengguna narkotika, psikotropika, dan obat adiktif. Nah, jadi sekali lagi bahwa menulis suatu rumusan masalah itu memang harus cermat, harus ada kata tanyanya, kemudian ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya, kalau perlu juga ada pelengkapnya. Karena apa? Suatu rumusan masalah yang baik itu akan memberikan suatu energi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan satu penelitian. Karena apa? Karena jelas fokusnya, jelas arahnya, jelas metodenya, dan juga jelas temuan yang diinginkan. Kemudian yang keenam, permasalahannya harus visible. Artinya bahwa satu masalah atau isu hukum atau gejala hukum atau norma hukum itu harus dapat dicarikan solusinya. Kalau tidak dapat dicarikan solusinya berarti permasalahan itu tidak layak diteliti. Penelitian mungkin memang kadang menemukan satu identifikasi masalah itu yang banyak, tetapi ketika tidak dapat dicarikan solusinya, maka itu tidak perlu diteliti. Saya mengambil satu contoh, misalnya permasalahan dalam satu penelitian adalah bagaimana mengubah dasar negara Pancasila. Nah, permasalahan itu tidak usah diteliti, karena apa? Pancasila itu berkedudukan sebagai stat fundamental norm, sebagai suatu pokok kaidah negara yang fundamental, yang secara teoritik itu tidak mungkin dilakukan satu perubahan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa setiap permasalahan yang harus diteliti atau yang dapat diteliti itu perlu memperhatikan aspek masa depannya. Bisa ada solusi atau tidak bisa ada solusi. Nah, permasalahan yang baik harus dapat dicarikan solusi.